Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 7 Februari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda, dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim Tawon Polrestabes Medan mengamankan sejumlah pemuda yang tengah mabuk dan tidur-tiduran di tengah jalan raya, di mana tim khusus yang setiap malam berpatroli di malam hari ini akhirnya membawa pemuda tersebut ke polsek terdekat. Dengan menggunakan sepeda motor trail, tim pemburu pelaku kejahatan yang diberi nama Tim Tawon Polrestabes Medan ini menyusuri seluruh jalanan di kota Medan yang selama ini rawan akan terjadinya kejahatan jalanan dan tindakan anarkis geng motor. Saat berpatroli, petugas sempat dikagetkan dengan ulah sejumlah pemuda yang tengah tidur-tiduran di jalan raya persis di depan Istana Maimun Medan, dan saat didatangi sejumlah pemuda ini justru berupaya kabur dari kejaran para petugas. Ketika diamankan, terlihat para pemuda ini dalam kondisi yang tidak stabil karena berada dalam pengaruh minuman keras. Saat diminta berdiri tenang mendengarkan petugas, salah satu dari mereka berupaya pergi dan sempat melawan petugas. Pada akhirnya petugas pun mengamankan para pemuda ini dengan membawa ke polsek terdekat. Meskipun tidak ditemukan benda berbahaya maupun terlarang, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz mengatakan mereka juga tidak memungkinkan berkendara karena masih berada dalam pengaruh minuman keras. Selain mengamankan sejumlah pemuda mabuk, tim Tawon Polrestabes Medan juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan gerombolan sepeda motor yang diduga kelompok geng motor. Menemukan beberapa remaja yang sedang berkumpul dan mabuk, bahkan tidur di jalan. Akhirnya kita himbau, terus kita ingatkan mereka, dan selanjutnya ada beberapa remaja yang sedang berkumpul juga, yang masih di bawah umur, usia 15-16 tahun, kemudian kita himbau untuk segera balik. Atas petunjuk dan perintah Bapak Kapolrestabes Medan, kegiatan ini setiap hari dan setiap saat kita laksanakan. Sementara itu, patroli malam yang dilakukan tim Tawon dengan mengitari kota Medan ini untuk melakukan pencegahan terjadinya tindakan pembegalan dan geng motor sehingga tercipta rasa aman dan kondusif bagi masyarakat kota Medan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pasangan suami istri lansia di kota Medan dibegal di depan rumahnya. Akibatnya korban harus kehilangan sepeda motor karena pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Korban sempat mengejar para pelaku namun tidak berhasil. Aksi pembegalan yang dialami pasangan suami istri lansia di depan rumahnya di kawasan Jalan Kakap, Kota Medan ini terekam CCTV. Terlihat korban yang saat itu hendak belanja ke pasar bersama istrinya tiba-tiba saja dipepet 3 orang begal yang datang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, dan seorang diantaranya terlihat membawa senjata tajam berupa parang panjang. Dengan cepat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban sembari mengancam korban dengan parang panjangnya. Korban yang ketakutan melihat aksi tersebut tak kuasa mempertahankan motornya. Korban sempat berupaya mengejar para pelaku meski tak berhasil. Kapolsek Medan Area Kompol Ali Irsyad Hasibuan mengatakan bahwa polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran para pelaku dengan bermodalkan rekaman CCTV, dan polisi telah mengidentifikasi identitas para pelaku dan akan segera melakukan penangkapan. Kawasan Jalan Kakap ini memang dikenal dengan kawasan rawan akan kriminalitas. Aksi penjabretan hingga pencurian sepeda motor kerap terjadi di wilayah tersebut. Saat korbannya keluar dari rumah, mau berbelanja bersama istrinya, begitu dikeluarkan sepeda motor keluar, tiba-tiba datang 3 orang naik sepeda motor berboncengan 3. Nah, terjadilah diancam dengan dengan menggunakan sajam, kemudian sepeda motor diambil. Lalu mereka yang 3 orang pelaku yang diduga pelakunya itu melarikan diri. Guna mengantisipasi terjadinya hal serupa, polisi akan melakukan giat patroli rutin secara lebih ketat lagi. Namun polisi menyebut agar warga tak khawatir berlebihan.
Nah, pemirsa, hanya karena menegur kelompok pemuda yang sedang tawuran, seorang pria berusia 43 tahun dipukuli dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di depan rumahnya di Belawan, Kota Medan. Akibat kejadian tersebut, pemuda yang tersebut mengalami luka-luka di bagian wajah dan jari tangan luka parah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Apes betul nasib Amrizal, usia 43 tahun, warga Jalan Selebes, Gang Rukun, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, karena dipukuli dan dianiaya oleh sekelompok pemuda yang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan ini terjadi karena Amrizal melarang sekelompok pemuda yang sedang tawuran di depan rumahnya sehingga para pemuda ini merasa tersinggung lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya Amrizal pun mengalami luka di bagian wajah dan jari tangannya mengalami luka parah. Karena mengalami luka-luka, Amrizal pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Korban Amrizal menceritakan kronologis penganiayaan terhadap dirinya yang terjadi pada Senin malam kemarin. Saat itu secara tiba-tiba sekelompok pemuda membuat keributan di depan rumahnya sehingga korban yang merasa terganggu lalu keluar rumah dan menegur para pemuda yang membuat keributan. Dan di saat itulah korban langsung mendapatkan sabetan senjata tajam tepat mengenai wajah yang hampir membuat kebutaan pada mata sebelah kanan. Selain itu jari tangan sebelah kanan juga mengalami luka parah kena sabetan senjata tajam. Awalnya gitulah, ribut-ribut di luar, itu udah keluar aku deh, dari ribut keluar gitu kan. Nah itu kurang itu, ngapain jadi ribut bilang itu lah dilempar terus, jadi ikut campur aja gua katanya, udah tebas terus, nggak ngelak lawak ya kan, baru keluar lagi, kata keluar semua, tolonglah baru bubar lagi, Langsung diparah. itu lewang lah. Sementara itu kasus penganiayaan ini telah dilaporkan pihak keluarga ke Polres Pelabuhan Belawan dengan harapan para pelaku tawuran segera ditangkap. Sedangkan korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Peringadi Medan dan akan menjalankan operasi di wajah dan juga jari tangan. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut itu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari mengapresiasi atas kinerja TNI Polri dalam hal pengamanan jelang perayaan Hari Pers Nasional tahun 2023 pada tanggal 7 hingga 9 Februari mendatang. Hal itu disampaikannya pada saat mengikuti apel gelar pasukan di halaman Mapolda Sumatera Utara pada Senin siang kemarin. Untuk Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan di Sumut nantinya akan dihadiri oleh beberapa insan pers nasional maupun internasional. Selain itu perayaan juga dihadiri artis-artis sopan atas dan musisi nasional. Namun yang tidak kalah penting dalam hal perayaan Hari Pers Nasional ini adalah dijadwalkan akan hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kesiapan Forkopimda Sumut dalam pengamanan jelang perayaan HPN 2023. Atal menyebut sekitar 7.000 tamu akan datang ke GOR Gedung Serbaguna Pancing. Selain itu, Atal juga mengatakan dukungan pemerintah daerah sangatlah besar sehingga perayaan ini dapat diselenggarakan dengan aman dan juga kondusif. Begitu serius nih pengamanannya, dan ini artinya dukungan untuk HPN sangat besar sekali dari pemerintah. Saya harapkan nanti kita bisa merayakan HPN itu mulai hari-hari ini, mungkin besok sudah ada seminar-seminar, dan itu banyak sekali seminar ini juga penting dalam upaya pengembangan profesi jurnalistik kita. Misalnya bagaimana sih supaya pers ini bisa hidup berkelanjutan. Ada seminarnya. Ini. Terima kasih teman-teman. Sementara itu pemirsa, Hari Pers Nasional ke-28 di Sumatera Utara merupakan ajang silaturahmi profesi wartawan memiliki peranan dalam pembangunan Indonesia.
Hari Pers Nasional tahun 2023 diikuti oleh pengurus organisasi kewartawanan seluruh Indonesia dipusatkan di Kota Medan mulai tanggal 6 hingga 9 Februari 2023. Untuk mengetahui seperti apa peranan pers dalam hal pembangunan bangsa, telah hadir Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019 hingga 2022 Henry Khairuddin Bangun. Selamat siang Pak Henry, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Hari Pers Nasional tahun 2023 yang siogianya akan berlangsung secara akbar tanggal 9 Februari 2023 ini di Kota Medan, Sumatera Utara ini akan memberikan dampak positif. Namun hal yang perlu kita ketahui terkait penetapan Hari Pers Nasional ini siogianya diatur dalam Kepres RI nomor 5 tahun 1985. Apa yang menjadi pondasi ataupun esensi hingga terbentuknya Hari Pers Nasional ini? Maaf, ya jadi HPN ini dasarnya Kepres. Tetapi penentuan tuan rumah itu biasanya diajukan ke PWI oleh daerah yang berminat. Dalam hal ini Sumut mengajukan dan dinilai layak sehingga mereka menjadi penyelenggara. Kira-kira begitu. Setiap tahun itu selalu ada 3-4 daerah yang berminat lalu diseleksi. Baik, kalau kita berbicara Hari Pers Nasional juga terkait tentang penyelenggaranya ini adalah atas seleksi dari Dewan Pers sendiri. Ada istilah kriteria ataupun persyaratan tertentu dalam hal penyelenggaraan untuk menunjuk suatu wilayah ataupun provinsi, Pak Henry? Jadi sebenarnya kriteria itu pertama-tama ya HPN ini diharapkan dapat membangkitkan lah ya kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pembangunan di daerah itu ya. Jadi ini bagaimana pers dapat membantu pembangunan di daerah. Intinya begitu. Tetapi memang kesanggupan itu menjadi penting ya. Ya pernah kita bikin misalnya di Bengkulu, di NTT hotelnya nggak cukup ya, akomodasi nggak cukup, tetapi tetap dilakukan karena PWI ingin agar daerah itu lebih maju. Nah, kalau khusus Sumut ini kan Sumut sudah maju ya, tetapi barangkali ada hal-hal lain yang dengan adanya HPN ini lebih cepat kebangkitannya, lebih cepat kemajuannya. Nah, terutama juga misalnya untuk kalangan pers sendiri di Sumut ini ada pengaruh dengan seminar-seminar mengenai jurnalistik, mengenai perkembangan pers, talk show dan sebagainya. Jadi ini ahli-ahli datang tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri pun datang. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman masyarakat pers di Sumut sehingga nanti manfaat diperoleh sebesar-besarnya. Baik, Hari Pers Nasional ini tidak lepas kaitannya dengan terbentuknya wujud organisasi wartawan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 9 Februari 1946. Kalau kita kaitkan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, organisasi wartawan Indonesia itu seperti apa bentuknya dan pondasinya seperti apa? Ya, jadi PWI itu lahir ya 9 Februari 1946 di Solo ya. Waktu itu zaman perjuangan karena apa? Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 45 tetapi Belanda ingin menjajah kembali. Indonesia dikuasai kembali, waktu itu tersisa itu hanya Solo dan Jogja. Yang lain dikuasai Belanda. Nah, pada saat itulah wartawan dari berbagai daerah datang ke Solo, mereka membentuk organisasi wartawan namanya PWI yang nilai-nilai kejuangan karena wartawannya sendiri terjun ke arena perjuangan, penjajahan ya, pertempuran gitu ya, sehingga inilah yang sebenarnya membedakan PWI dengan organisasi lain. Nah sekarang tentu saja tugasnya berbeda, tetapi tetap bahwa PWI seharusnya dan wajib mengedepankan satu kedaulatan bangsa ketimbang dirinya sendiri. Baik. Kita tidak hanya bicara jurnalisme ini, tapi nilai-nilai ya, mempertahankan NKRI ya, nasionalisme dan sebagainya. Baik, tahan sebentar Pak Henry, kita akan langsung untuk terhubung dengan rekan kita yang langsung dari situasi Astaka Pancing untuk terkait informasi bagaimana perkembangan dan juga situasi di Astaka Pancing terkait Hari Pers Nasional tahun 2023 ini. Nah pemirsa, Hari Pers Nasional tahun 2023 di Kota Medan telah dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya yakni seminar nasional, diskusi publik, pameran jurnalistik, dan serangkaian semarak Hari Pers lainnya. Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Kota Medan, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara Ahmad Rafiq. Selamat siang, Rafiq. Selamat siang, Rafiq. Bagaimana? Ya, selamat siang, Azril.
bagaimana pantauan Anda terkait kegiatan terkini di situasi Hari Pers Nasional tahun 2023 di Kota Medan ini? Ya baik Azril dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Hari Pers Nasional 2023 yang dilaksanakan di Sumatera Utara telah melakukan banyak kegiatan seperti kegiatan diskusi pada hari ini yang bertemakan diskusi pemantau media dan jurnalisme yang berkualitas. Pada kegiatan diskusi ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya serta yang menjadi pemateri Bapak Asmono Wikan selaku Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi. Terpantau kegiatan diskusi publik pada hari ini sangat atraktif dan juga antusias dari peserta yang berasal dari berbagai media nasional maupun lokal, serta ada perwakilan dari universitas dan juga elemen masyarakat. Ketua Komisi Penelitian dan Pendataan Ratifikasi Pers Bapak Atmaji Sabto Anggoro selaku pemateri juga pada diskusi pada hari ini mengatakan bahwa pemantau media sangat penting untuk kualitas media informasi di Indonesia, dikarenakan beberapa saat lagi akan ada pemilu 2024 yang sangat erat kaitannya dengan media jurnalistik maupun media informasi, sehingga dibutuhkannya pemantau media untuk mengkritik kepada media informasi secara riset dan juga kredibel agar terciptanya informasi dan jurnalistik yang berkualitas di Indonesia. Berikut mengenai pemantau media dapat disampaikan oleh Bapak Atmaji Sabto Anggoro. Baik, Rafiq, bagaimana terkait tentang media jurnalisme yang kini diselenggarakan? Apakah terkait para peserta ini telah berdatangan 100%, Rafiq? Ya, dari pantauan yang kami dapatkan pada hari ini hanya di bagian diskusi publik, 100% sudah hadir dari berbagai media nasional maupun lokal dan juga dari elemen masyarakat seperti pihak-pihak dari universitas dan juga akan ada juga penjagaan dari pihak kepolisian. Dan juga Azril dan juga pemirsa, selain diskusi yang telah dihadirkan pada hari ini, terdapat seminar internasional yang diadakan di berbagai kota Medan, yaitu dengan tema disrupsi digital dan tata ulang ekosistem media yang berkelanjutan, di mana sebagai pematerinya pada hari ini yaitu Ninik Rahayu sebagai Ketua Dewan Pers, Dr. Pil Ikhwan Azari, pengamat media dan sejarawan, Profesor Dr. Nina Herlina dan sebagai sejarawan PES Unpad, dan ada juga Dr. Abdul Wahid yang sejarawan PES UGM, serta terdapat Arso Kamal Rokan sebagai wartawan senior di kegiatan seminar internasional yang telah dilaksanakan pada pagi tadi. Dan pemirsa maupun Azril, kami beritahukan bahwa nantinya pada hari ini akan ada pembukaan pameran acara HPN 2023 di Komplek Astaka Pemprov-Su, yang juga kegiatan ini akan terus berlangsung, pameran ini akan terus berlangsung menuju hari puncak HPN pada tanggal 9 Februari 2023. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa dan juga Azril di studio. Ya, baik, terima kasih Ahmad Rafiq langsung melaporkan dari lapangan Astaka Pancing terkait Hari Pers Nasional. Selamat bertugas kembali. Nah, masih berbicara tentang Hari Pers Nasional ke-28 di Sumatera Utara bersama narasumber saya, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 yakni Bapak Henry. Pak, kalau tadi kita melihat rekan kita maupun reporter Ahmad Rafiq ini berada di sana, nampak sekali antusiasme para peserta ini terkait Hari Pers Nasional ini akan memberikan dampak positif. Kalau kita kaitkan terkait tantangan pers nasional, dimulai dari hadirnya zaman dahulu hingga saat sekarang, apa yang menjadi tantangan bagi wartawan Indonesia sebenarnya? Ya, jadi Sumatera Utara ini kan terkenal sebagai salah satu daerah yang di zaman kolonial dulu juga sudah maju media cetaknya. Nah, tantangan sekarang adalah bahwa media cetak ini sudah terancam hidupnya. Nah, sebagian besar anggota PW itu dari media cetak, ya. Nah, bagaimana mereka menanggapi keadaan ini? Nah, inilah di seminar-seminar yang di HPN ini juga ada bagaimana beradaptasi dari wartawan menjadi pengusaha pers. Nah, kemudian bagaimana yang sudah terlibat di misalnya di media cyber itu dapat dia mendapat manfaat ya dari teknologi yang berkembang. Misalnya kalau berita kita itu banyak diklik kan tentu banyak pemasukan. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau televisi itu
membuat berita-berita yang diunggah di YouTube. Nah, makin banyak yang lihat, makin dapat pendapatan. Nah, hal-hal ini semua dibahas di HPN ini. Jadi saya kira teman-teman ya, masyarakat pers di Sumut ini khususnya banyak bisa mendapat manfaat asal mereka hadir, mengamati, lalu bertanya kepada ahli-ahli atau pakar yang menjadi pembicara di seminar-seminar itu. Baik, seyogianya kita ingin tahu sebenarnya Pak terkait peranan pers dalam hal membangun bangsa ini. Mungkin bisa Anda ceritakan sejarah terkait sejarah singkat bahwa PW ini juga berperan dalam membangun bangsa. Iya, jadi di dalam Kongres tahun 1946 itu, keputusan nomor satunya adalah bahwa wartawan itu harus ingat bahwa dia bagian dari Republik dan bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang waktu itu terancam dijajah. Nah, dengan demikian maka sejak dulu didirikan pun PWI ke sana. PWI ke sana. Sekarang ya, kalau kita lihat ya, sekarang ini kan pemberitahan ini simpang siur. Ada Setuju. ribuan informasi yang setiap hari berseliweran, baik di media massa maupun di media sosial. Nah, anggota-anggota PWI harus memiliki kesadaran, mereka harus teguh ini, ya seperti klise, tapi mereka harus paham apa berita-berita yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kita. Baik, terkait kesadaran akan filterisasi hoax ini, seperti apa sebenarnya pengkajian hingga pencegahan terjadinya berita hoax ada di media kita? Ya, jadi kalau pencegahan hoax itu pertama-tama tentu tugasnya Kementerian Kominfo ya, karena di sana mereka punya alat, punya tenaga, punya ahli untuk mencegah dan memantau secara terus-menerus. Sementara organisasi wartawan itu paling membantu dengan pemberitaan yang positif ya, paling tidak yang akurat dan benar ya. Nah, jadi ini tugas bersama. Jadi wartawan juga, media juga, dan juga pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Dalam hal ini Kominfo. Kalau kita kaitkan terhadap peranan Kominfo untuk dalam hal memfilterisasi terhadap katakanlah media-media yang memberikan sumbangsi terhadap berita hoax ini. Sejauh ini ataupun perkembangan dari zaman dahulu hingga sejauh ini sebenarnya bagaimana sih kaitannya ataupun dalam penjagaannya Pak? Jadi media massa ini tidak pernah memproduksi hoax ya. Karena kalau berita itu seharusnya sudah melalui saringan informasinya. Tapi kita lihat banyak sekali di media online berita-berita Nah, hoax ini. Kalau di media online tentu ya dia bukan media massa sebetulnya. Artinya dia wujudnya seperti media massa ya. Benar. Seperti di blog atau di vlog ataupun unggahan-unggahan di medsos ya. Entah itu katakanlah entah kita menyebut entah TikTok ya, entah Twitter atau barangkali Instagram. Nah, ini sebenarnya di luar wilayah undang-undang pers ya. Itulah tugas Kominfo menyaringnya. Sementara kalau media massa apabila dikelola oleh wartawan yang profesional, yang tahu kode etik ya, yang tahu apa itu jurnalistik, tentu dia tidak akan melakukan kegiatan yang seperti itu, memproduksi hoax. Memproduksi atau merecycle pernyataan-pernyataan hoax kembali. Kalau kita Ya. boleh tahu Pak sepanjang ini, kode etik yang boleh dilakukan oleh PWI sendiri seperti apa sih dalam hal menciptakan atau membentuk suatu opini dalam hal media? Iya, jadi wartawan itu kan mengumpulkan informasi ya sebelum dia diproduksi menjadi berita, apakah di siaran, apakah dicetak atau di cyber, dia melalui editing. Editing, setuju. Editing itu juga mengecek kebenaran dari informasi itu. Salah satunya dengan sistem apa? Ya dia periksa. Periksa Nah, saja. misalnya Apakah ada begini. alat seperti itu? Kalau yang cyber ada alatnya, Ada ya. alatnya. Tetapi kalau yang non cyber itu tentu dia ngecek. Misalnya begini, ada dikatakan wartawannya mengatakan, ada pernyataan gubernur begini. Benar. Kalau editor yang paham kebiasaan gubernur tahu, nggak begini, dia cek, dia recheck lagi, apa betul? Nah gitu ya. Nah proses itulah yang membuat berita yang diproduksi itu nanti sesuai standar. Nah kalau memang tidak ada orang yang melakukan proses editing, dibuat wartawan langsung dimuat misalnya, itu kemungkinan terjadi hoax besar. Adakah seperti punishment ataupun katakanlah hukuman sendiri jika terlibat dalam hal tersebut dalam anggota ataupun organisasi PWI? Jadi kalau wartawan melakukan kesalahan ya, tidak akurat misalnya atau sembarangan di dalam membuat berita, hukumannya adalah kalau dia ini tentu saja ada sanksi etik namanya. Nah, setelah sanksi etik itu tentu nanti medianya memberi peringatan, Anda melanggar kode etik sehingga berita kita itu diadukan orang, disomasi, lalu misalnya Anda tapi sifatnya etik ya. Bukan saksi pidana apalagi perdata, karena sudah ada undang-undang pers yang mengatakan karya jurnalistik itu ya, kalaupun ada kesalahan, pertama dia membuat hak jawab, memberi hak jawab kepada yang keberatan,
yang kedua memuat hak koreksi kalau dari masyarakat, yang ketiga meminta maaf Kalau apabila untuk terkait foto Pak sendiri, dalam Sama. hal buram juga bisa? ya, jadi gini, foto yang diburamkan itu sebetulnya foto yang dianggap tidak layak atau melanggar pedoman. Misalnya foto anak, ya. Anak itu 18 tahun ke bawah itu. Kalau ada foto pelaku atau korban atau saksi atas kejahatan, tidak boleh. Baik. Bukan diurak-urak lah ibaratnya ya, disamarkan boleh, tapi sebaiknya ya tidak. Baik, kalau kita kaitkan terhadap hadirnya Hari Pers Nasional tahun 2023 ini, kita seyogianya perlu bangga karena Sumatera Utara ini terpilih sebagai tuan Ya. rumahnya. Anda juga selaku warga Sumatera Utara ini melihat ke depannya bagaimana terkait Hari Pers Nasional ini untuk memberikan sumbangsi terhadap lahirnya organisasi PWI yang memberikan sifat sumbangtif terhadap perkembangan negara ini. Ya, jadi HPN ini pertama kalau dari sisi kegiatan ekonomi pasti meningkat lah ya. Ekonomi yang pertama. Oke. Karena ada ribuan orang datang, pasti ada dampaknya itu. Dampak ekonomi untuk pedagang kecil, untuk tukang ojek, ya, beca, ya, pedagang makanan, souvenir dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu bagaimana teman-teman wartawan di Sumut ini memanfaatkan tadi kehadiran ahli-ahli yang tampil di acara itu. Dalam hal memanfaatkannya seperti apa? Iya tadi misalnya dari wartawan menjadi pengusaha pers. Wow, Nah, keren. ya kan? Oh, begini caranya. Ada praktisi, ada yang sudah berhasil melakukan. Dia paparkan, tanya bagaimana caranya. Ada ahli yang bekerja di katakanlah dia perusahaan internasional yang meningkatkan keterbacaan berita. Ada ahli mengenai bagaimana mengelola Cyber. Nah, jadi semua ada ini. Ada di Medan ini, ya. Bahkan besok juga ada. Nah, ini dimanfaatkan. Jangan datang, duduk-duduk sebentar lalu keluar merokok, Oke, ya. yang setuju. Ngopi-ngopi. Benar. Jangan datang. Dia datang ini khusus loh dan belum tentu kembali lagi tahun depan. Baik. Manfaatkanlah waktu untuk mendapatkan ilmu baru. Baik. Kalau kita berbicara lagi Pak lebih lanjut dan juga lebih leluasa terkait Hari Pers Nasional ini, berbagai rangkaian kegiatan juga akan turut dihadirkan, salah satunya yakni talk show jurnalistis Ya. dan yang paling menarik atensi masyarakat yakni perkembangan pers selama 3 abad juga akan dipublikasikan. Ya. Kalau kita taruh dalam kata perkembangan pers di situ, bagaimana sebenarnya Anda selaku Wakil Ketua Dewan Pers memaknai perkembangan ini dipublikasikan kepada masyarakat? Ya, jadi begini. Jadi Sumut ini dulu maju ya. Saya kan memang ada studi. Maju dalam hal? Jurnalistik. Jurnalism. Ya, jadi ada Pewarta Daily, ada Sinar Daily ya. Jadi banyaklah, saya sampai bikin buku khusus mengenai olahraga tentang di Indonesia termasuk Sumut. Jadi hebat sekali dulu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman ya, persaingan itu kan berat ya, selalu ada kompetisi sehingga katakanlah sekarang kedudukan media-media Sumut di level nasional itu kan berkurang. Baik. Nah, dengan hadirnya HPN itu harus melecut lah teman-teman. Kami juga media nasional, kebetulan aja terbitnya di Medan. Kan begitu seharusnya. Setuju, saya setuju. Media cetak. Nah, media cybernya apa yang terkenal di Medan sekarang di nasional? Belum ada. Setuju. Itu yang menjadi kendala atau kekurangan kita ya. Itulah yang seharusnya memicu teman-teman. Mumpung HPN di sini, ayo. Nah, kan begitu. Nah, Kalau inovasi sendiri dari wartawan kita di Sumatera Utara seperti apa? ya selama saya di Dewan Pers, menurut saya memang ini kan soal modal kadang-kadang. Modal dalam Ada arti tekad, budget. ada idealisme, ada modal. Nah, mungkin idealisme tinggi. Baik. Modal kurang sehingga kalah dia dalam persaingan. Jadi media-media besar katakanlah ya hadirnya Baik. banyak dari Jakarta. Baik. Baik Pak, singkat sebelum kita mengakhiri dialog baik ini, apa yang menjadi harapan Anda dalam momentum Hari Pers Nasional ke-28 Sumatera Utara ini? Silahkan. Ya, jadi mari kita memanfaatkan semaksimal mungkin siapapun ya, khususnya dari Sumut sebagai tuan rumah. Inilah saat kita belajar dan belajar. Kita harus ingat Darwin mengatakan orang yang paling adalah orang yang bisa bertahan, beradaptasi. Jadi kalau bagaimana supaya kita bertahan, kita harus mampu beradaptasi. Nah, ini saya kira jadi pelajaran penting. Sebesar apapun perusahaan bisa hancur sekejap karena kemajuan teknologi. Tetapi walaupun dia kecil, kalau dia mampu beradaptasi, dia akan mampu melewati tantangan dan selamat dan bahkan mungkin makin besar dan maju. Baik, dalam hal artian inovasi dan juga adaptif Betul. terkait perkembangan teknologi juga Apa ya Pak? saja. Baik. Misalnya sekarang kecenderungan masyarakat bagaimana? Kita harus tahu. Baik. Jangan asik sendiri bikin berita untuk memuaskan diri sendiri. Ya nggak mungkin bisa maju. Baik,
Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Baik. Pak Henry selaku Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019 hingga 2022 memberikan histori ataupun sumbangsi cerita terkait Hari Pers Nasional tahun 2020 ini. Semoga HPN 2023 di Sumatera Utara ini akan memberikan sumbangsi yang positif terhadap masyarakat dalam hal pariwisata, ekonomi, dan juga sosial dan juga budaya. Sekali lagi saya ucapkan Pak Henry, selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, informasi lainnya khususnya dari Banda Aceh akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo melakukan kunjungan kerja bersama rombongan staf di jajaran Mabes TNI ke Banda Aceh dan Lok Sumawe baru-baru ini. Kunjungan kerja Orjen TNI Laksamana Muda TNI Nazila Lempo yang didampingi istri dan bersama staf ini berkesempatan transit di Bandara Kuala Namu Deli Serdang yang disambut Kautmilti Brigjen TNI Rohmat dan Kautmil 102 Medan Kolonel Laut Budi Winarno serta Kalemasmil Medan Letkol Joni Effendi. Dalam kunjungan kerja tersebut, Laksda TNI Nazila Lempo mengatakan saat ini proses hukum di jajaran TNI harus dilihat langsung mengingat situasi dan kondisi satuan prajurit TNI sekaligus perkembangan berbagai kasus yang telah ditangani dan dilimpahkan ke pengadilan militer. Laksamana Muda TNI Nazila Lempo akan menuntaskan dan menindak tegas bagi para prajurit yang melanggar hukum dan disiplin serta bagi para prajurit TNI yang terlibat atas kasus narkoba. Menurut Laksda Nazili Lempo, saat ini perkara yang sudah ditangani di Banda Aceh dari bulan Januari 2022 hingga 2023 sebanyak 100 perkara. Sementara kasus perkara yang sudah selesai ditangani sebanyak 91 perkara, sedangkan sisa perkara hanya 9 kasus di perwira penyerah perkara di Papera. Satuannya kita yang ada di wilayah-wilayah, kondisinya seperti apa, dan proses penegakan hukumnya tentunya kita harus melihat langsung data-data perkara yang sudah ditangani. Memang salah satu yang kita kunjungi di Banda Aceh, memang di sana pelanggaran prajurit khususnya narkoba termasuk kita antisipasi karena dikhawatirkan adanya peredaran ganja karena di Aceh itu banyak ditanam ganja. Tentunya kita menyampaikan kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Bapak Panglima TNI. Tentunya kita menyampaikan bahwa kita prajurit Orjen TNI tentunya melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan proses pengolahan perkara sampai di tuntutan, sampai selesai, sampai di persidangan. Tentunya jangan terkontaminasi dengan situasi-situasi yang ada. Sementara itu dalam kunjungan di Banda Aceh, Laksda dan rombongan disambut langsung oleh Kautmil 101 Banda Aceh, Kolonel CHK Marlia. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Wamen Parekraf Angela Tano Sudibjo bersama Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoa Modjo dan Direktur Utama InJourney Doni Oskaria memulai peninjauan dari Bandara Silangit yang merupakan pintu masuk bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara. Sehingga sejumlah fasilitas dan trafik penerbangan perlu dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya, rombongan meninjau venue balap yang berada di lapangan Sisingamangaraja serta media center di Pelabuhan Mulia Raja, di mana nantinya lokasi ini dipastikan siap digunakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Namun sangat disayangkan pihak InJourney serta Wamen Parekraf dan Wakil Menteri BUMN dalam kunjungan kerja kali ini tidak dapat memberikan keterangan kepada publik ataupun awak media. Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus saat melakukan pendampingan mengatakan bahwa kunjungan kerja Wamen Parekraf dan Wakil Menteri BUMN kali ini untuk peninjauan kesiapan infrastruktur terkait pelaksanaan event Powerboat F1 H2O di Danau Toba telah sejauh mana persiapannya yang dilakukan pihak InJourney.
Poltak Sitorus juga menerangkan bahwa seusai dengan paparan pihak Injourney Event Powerboat F1 H2O akan dilengkapi dengan berbagai side event, mulai dari hiburan musik, atraksi budaya lokal, official merchandise, dan nonton bareng yang ditargetkan lebih dari 50.000 wisatawan yang akan menonton langsung event F1 H2O. Selain sebagai ajang perlombaan internasional, F1 H2O menjadi momentum dalam hal mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta terciptanya lapangan pekerjaan baru. Baik, dan ketika meninjau lapangan kami lihat bersama-sama mereka sampaikan sangat luar biasa tempat ini. Kagum mereka juga dengan melihat lokasi dan persiapan, yakin betul bahwa event tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 ini bisa berjalan dengan baik. International Event F1 H2O merupakan ajang perlombaan balapan perahu motor dengan kecepatan mencapai 200 hingga 240 km per jamnya dan telah diselenggarakan di 39 negara sejak 1984. Beberapa negara yang telah menjadi tuan rumah kejuaraan powerboat F1 H2O yakni Italia, Perancis, Portugal, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan China. Pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi lokasi seri pembuka event F1 H2O tersebut. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya KPU Serdang Bedagai umumkan 2.184 pantarlih yang akan ditempatkan di seluruh desa di 17 kecamatan di Serdang Bedagai. Sesuai dengan PKPU, pantarlih tersebut akan dilantik pada 12 Februari mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Fuad Hasan Lubis di sela-sela kegiatan dalam persiapan penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan hasil pengumuman di laman KPU Sergai serta media sosial KPU Sergai telah mengumumkan sebanyak 184 pantarlih yang diumumkan pada 5 Februari dan mengalami perubahan sesuai dengan surat PKPU RI nomor 145 yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari dan pelantikan pada tanggal 12 Februari mendatang. Fuad menambahkan adapun jumlah pantarlih yang dilantik berunjuk pada sejumlah TPS yang ada di Serdang Bedagai. Sementara bagi anggota pantarlih yang diumumkan ini kiranya dapat bersinergi dengan PPS tingkat desa dalam hal melakukan kegiatan pencocokan calon pemilih serta melakukan pendataan sesuai dengan domisili pemilih berada. KPU Sergai secara umum terus berupaya untuk melakukan persiapan dengan mengikuti setiap tahapan yang telah ditetapkan KPU RI dalam mensukseskan kegiatan pemilu dari pemilihan presiden dan wakil serta pileg dan terakhir yakni pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024. Kita umumkan karena sesuai jadwal itu terakhir di tanggal 5 Februari tahun 2023. Tapi karena ada surat perubahan dari KPU RI di surat nomor 145 bahwa penetapannya itu menjadi tanggal 11 Februari tahun 2023 dan pelantikannya menjadi tanggal 12 Februari tahun 2023. Di mana di situ nanti akan dilantik sebanyak 2.184 pantarlih se-Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana 2.184 itu disesuaikan dengan angka jumlah TPS. Pemirsa, informasi terkait pembuangan bayi dari Labuhan Batu Utara akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan seorang wanita muda yang juga selaku tersangka pembuangan bayi yang baru saja dilahirkannya ke dalam parit hingga membusuk. Sungguh tega, seorang ibu ini nekat membunuh darah dagingnya sendiri. Tersangka diketahui berinisial I atau Indriani yang berusia 22 tahun, warga Kampung Jawa, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labura.
Tersangka pembuang bayi ini harus diamankan personil unit Reskrim Polsek Kuala Hilir Polres Labuhan Batu, di mana motif tersangka nekat membunuh bayinya karena malu melahirkan seorang anak dari hubungan terlarang dengan AN atau Ansori yang berusia 23 tahun, warga Pasar 9 Putat Desa Sesentang, Kuala Hilir, Kabupaten Labura yang enggan bertanggung jawab, bahkan putus komunikasi setelah mengetahui tersangka hamil. Polisi yang mendapatkan informasi dari warga langsung turun mengamankan lokasi dengan memasang polis lain dan membawa mayat bayi ke RSUD Rantau Parapat guna otopsi. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusdi Marjuki membenarkan bahwa ibu dari bayi yang ditemukan tewas dalam parit telah diamankan pihak kepolisian dan hingga saat ini masih dalam pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Labuhan Batu. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis yakni pasal 341 KUHP dan pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sudah diamankan tersangkanya. Jualnya di dan umurnya 22 tahun sebagai Sementara itu, sebelumnya diketahui warga Kampung Jawa Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kuala Hilir, Labura, menemukan jasad bayi dengan keadaan meninggal dunia di dalam parit belakang rumah warga saat melakukan gotong royong pada Rabu pekan lalu. Sementara itu, pemirsa, di informasi lainnya, tim gabungan yang terdiri dari Babin Kamtibmas dan Babinsa serta perangkat Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang melakukan razia dengan melakukan penggerebekan lesehan di sepanjang jalan veteran Desa Manunggal. Penggerebekan lesehan yang dilakukan tim gabungan ini karena adanya informasi dari masyarakat yang mengaku sering dijadikan tempat mesum oleh pasangan tidak resmi. Dari penggerebekan ini, sebanyak belasan pasangan tidak resmi diamankan oleh tim gabungan. Kades Manunggal Mukhlisin mengatakan penggerebekan ini dilakukan pihaknya sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait keberadaan lesehan yang kerap dijadikan lokasi mesum oleh pasangan tidak resmi. Sedangkan pasangan yang diamankan, perangkat desa hanya melakukan pendataan dan diminta untuk tidak kembali ke lokasi lesehan tersebut. Yang bukan suami istri yang diduga keras mereka itu memang berbuat mesum di lokasi itu hampir belasan bahkan puluhan yang kita inikan. Nah, jadi kami minta kepada aparat perangkat desa khususnya kepada dusun jangan bosan-bosan ya menghimbau, dan kami kasih batas waktu. Kami juga pemerintah punya kesabaran. Ya, kalau seandainya memang mereka nanti nggak mau merubah lesehan yang sudah kita tentukan nanti. Dari razia lesehan yang dilakukan tim gabungan Desa Manunggal ini memberikan ultimatum selama 2 pekan kepada para pemilik lesehan untuk membongkar tempat lesehan tersebut agar tidak menjadi lokasi mesum oleh pasangan tidak resmi, dan apabila tidak diindahkan akan dibongkar secara paksa oleh aparat desa. Ya, pemirsa, informasi terkait informasi yang barusan tadi khususnya dari Deli Serdang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Aslan Nasution, selamat siang dan sampai jumpa.